terkait kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang ataupun kelompok terhadap seseorang yang kesulitan mempertahankan dirinya. 3 karakteristik bullying adalah yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan, yaitu pelaku bullying memiliki kekuatan fisik, sosial, ataupun posisi yang lebih besar daripada korbannya. Yang kedua, kesengajaan. Perilaku tersebut dilakukan dengan niat untuk menyakiti pelaku korbannya. Dan yang ketiga adalah pengulangan, yaitu perilaku tersebut terjadi lebih dari sesekali ataupun memiliki potensi yang terulang. Jenis-jenis bullying di sini ada 4 macam. Yang pertama fisik. Yang fisiknya ini pelaku memukul, menendang, mendorong dan juga merusak barang korban. Dan yang kedua ini ada verbalnya, itu dalam bentuk mengejek, menghina, memanggil dengan nama buruk, mengancam ataupun menyebarkan rumornya. Dan yang ketiga ini ada sosial atau relasional, yaitu mengucilkan dari kelompok, menyebarkan gosip dan juga mempermalukan di depan umumnya. Dan yang terakhir ini ada cyberbullying melalui media digital seperti komentar jahat, menyebarkan foto atau video yang memalukan, ataupun ancaman melalui media sosial ataupun pesan. Dan dari bullying ini mereka memiliki dampak yang sangat serius, baik bagi pelaku, korban, ataupun sanksi. Dan kalau kita lihat dari sisi korbannya tersendiri itu memiliki dampak fisiknya, yaitu sakit kepala, sakit perut, sulit tidur, cedera, ataupun akibat kekerasan fisik. Dan untuk dampak fisiologisnya untuk di korbannya, yaitu yang pertama memiliki kecemasan ataupun depresi. Mereka merasa takut, sedih, dan juga menarik diri dari lingkungan sosial. Selanjutnya adalah rendah diri. Rendah diri ini hilangnya rasa percaya diri dan juga merasa tidak dihargai. Dan yang paling terakhir itu adalah gangguan mental ya. Bagi korban pada kasus parah dapat memicu PTSD, yaitu gangguan stres pasca trauma, dan juga resiko bunuh diri. Dan kalau kita lihat bagi pelakunya, yaitu yang pertama cenderung menjadi pribadi yang agresif dan juga kurang empati. Selanjutnya resiko lebih tinggi terlibat dalam tindak kriminal di masa dewasanya. Dan yang terakhir itu kesulitan menjalinkan hubungan yang sehat. Dan untuk para saksinya, yaitu yang pertama merasa tidak aman dan juga takut menjadi korban selanjutnya dari bullying ini. Dan yang kedua merasa bersalah karena tidak menolongnya. Dan yang ketiga menganggap perilaku bullying ini sebagai hal yang wajar. Dan yang terakhir, gimana sih solusi dan juga pencegahan bullying itu? Untuk mengatasi bullying ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, yaitu dari keluarga, sosial, dan juga masyarakat. Untuk di peran sekolahnya tersendiri, yang pertama itu kebijakan anti-bullying yang jelas. Jadi bisa membuat dan juga menegakkan aturan yang melarang segala bentuk bullying dengan sanksi yang jelas. Dan yang kedua ini edukasi dan juga pelatihan. Jadi melakukan sosialisasi rutin ya kepada mahasiswa, guru, dan juga staf tentang apa itu bullying, dampaknya, dan juga tentang cara melaporkannya. Dan yang selanjutnya ini pengawasan aktif. Pengawasan aktif ini meningkatkan pengawasan di area-area rawan yang bullying seperti toilet, kantin, dan juga lorong-lorong yang sepi. Dan yang terakhir ini layanan konseling yang juga menyediakan konselor yang menjadi jangkauan untuk korban, pelaku, dan juga saksi tersendiri. Dan kalau untuk di peran orang tuanya tersendiri ini adalah yang pertama bisa komunikasi secara terbuka, yang kedua bisa mengajarkan empati kepada anak-anaknya, dan juga bisa mengawasi untuk secara daring. Dan kalau untuk di korbannya tersendiri, gimana sih untuk cara meminta bantuan ya untuk korban yang bullying itu? Yang pertama itu kalian bisa cari bantuan dulu. Segera laporkan aja kejadian kepada orang dewasa yang terpercaya seperti orang tua, guru, dan juga konselor. Dan yang kedua ini jangan membalas. Jadi membalas perbuatan bullying ini dapat memperburuk keadaan atau menyebabkan korban ikut disalahkan. Dan yang ketiga ini tingkatkan rasa percaya diri. Jadi fokus aja pada kekuatan dan juga kelebihan dari diri sendiri.
Kesimpulannya adalah bullying adalah masalah serius yang dapat merusak mental dan juga fisik seseorang. Pencegahan terbaik adalah membangun lingkungan yang penuh empati, aman, dan juga berani untuk melapor.